hatimu. Mari kita sama-sama masuk menyembah Tuhan. Biarlah di setiap musim hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir. Amin. Apapun musimnya. Amin. Jangan khawatir, saudara. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidupku, Engkau ada dan bekerja. Tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau setia menyertaiku selalu. Lembah yang gelap ku lewati bersamamu, kekuatan hidupku. Kau sempurna dalam setiap rencanamu. Tuhan, Kau baik bagiku. Seumur hidupku kebaikan-Mu mengikutiku selamanya. Sungguh hatiku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap musim hidupku, Engkau ada dan bekerja. Amin Tuhan. Terima kasih. Sekalipun Kau tinggalkan, Kau setia menyertaiku selalu. Lembah yang gelap ku lewati bersamamu, kekuatan hidupku. Kau sempurna dalam setiap rencanamu. Yes Tuhan, Kau baik buat kami. Kau baik bagiku. Sepanjang umurku, seumur hidupku, kebaikan-Mu mengikutiku selamanya. Sungguh hatiku sempurna dalam setiap rencana-Mu. Tuhan, Kau baik bagiku. Seumur hidupku kebaikan-Mu mengikutiku selamanya. Sungguh hatiku bersyukur. Kebaikan-Mu Yesus mengikutiku. Kami bersyukur Kau baik Tuhan. Mari saya undang iman Tuhan sebagai berdiri. Sama-sama naikkan pujian. Kau sempurna dalam setiap rencana-Mu. Tuhan, Kau baik bagiku. Seumur hidupku kebaikan-Mu mengikutiku selamanya.
sempurna dalam setiap rencanamu. Tuhan, Kau baik bagiku, sungguh baik Tuhan. seumur hidupku kebaikan-Mu mengikutiku selamanya. Sungguh hatiku bersyukur. Kau sempurna, Kami bersyukur kebaikan-Mu. baik, Mari saudara pakai waktu-waktu sempat naikkan syukur-Mu, sebab Tuhan baik. Kebaikan-Mu Tuhan mengikuti hidupku. sembah Kau sempurna, Kau sempurna Tuhan. Ilalamaya se. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cukup katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Yesus. Shikiralamaya lamaya 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 Terima kasih Yesus. tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Allah. Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Mari daripada itu Tuhan, pakai setiap kami, angkat setiap hatimu, mengucap syukur, tetap percaya bahwa Allah bekerja di dalam setiap musim kehidupan. Engkau sempurna Tuhan, Engkau sempurna Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sempurna dalam setiap rencanamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau baik bagiku, Engkau baik Tuhan. seumur hidupku kebaikan-Mu mengikutiku selamanya. Amin, amin Tuhan. Sungguh hatiku bersyukur. Amin Tuhan. Yes. Dalam Terima kasih, setiap Yesus. rencanamu, Amin. Tuhan, Kau baik bagiku, seumur hidupku kebaikan-Mu mengikutiku selamanya. Sungguh hatiku bersyukur, sungguh hatiku bersyukur.
sungguh hatiku bersyukur. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap memuji, melompat bagi kebesaran nama Tuhan di tempat ini. Mari kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Katakan kanan kiri saudara, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Di hadapan Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. katakan Engkau baik. Terang mata, Engkau baik. Terang mata, Engkau baik. Terang mata, Engkau baik. Terang mata. Sama-sama berterima Come on, sing it. Hadapan kemuliaan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa Kami hatiku, bawa hidup kami Tuhan. membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, terang mata. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala ya. Engkau baik, terang mata. Engkau baik, terang mata. Engkau baik, terang mata. Engkau baik, Come on, sing it. terang mata. Haleluya. Engkau baik, terang mata. Engkau baik, terang mata. Engkau baik, terang mata. Engkau baik, terang mata. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia,
Bila Allah ada bersamaku, jangan jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Saudara yang ingin diberkati Tuhan, lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Siap-siap ya. Diberkati, aku dilimpahi kata alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi kata sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab kasih setiamu Tuhan mengikuti kami semua, amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama semua GKS. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
katakan aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Kita mau sama-sama berkati Tuhan. Siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Tuhan, hanya Engkau Tuhan pengharapan kami. Tuhan, hanya Engkau Tuhan kubu pertahanan kami. Kepada siapa Tuhan kami mengadukan perkara kami Tuhan, hanya kepada Tuhan. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laluku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.
sama-sama katakan di atas penyakit kita, di atas keterikatan kita, di atas belenggu dosa kita, di atas apapun yang hari ini saudara dan saya hadapi. Kita mau katakan hanya Tuhan tempat kita berlindung. Hanya Tuhan pengharapan kita. Hanya Tuhan yang mengenal kita. Amin. Jauh sampai ke dalam jiwa kita, sampai ke dalam lubuk hati kita. Bawa hatimu, bawa persembahan. Biarlah pujian ini menjadi doamu. Pagi hari ini kau dilepaskan. Amin. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang terluka dipulihkan. Amin. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapa di surga, Bapa yang baik buat kehidupan kami. Kami percaya Engkau turun ke dunia dengan satu misi untuk menyelamatkan dunia. Dan ketika Engkau terangkat ke sorga, Engkau memberikan tongkat estafet itu untuk kami teruskan dalam kehidupan ini. Siapapun kehidupan kami, meskipun kami sebagai jemaat biasa, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menyadarkan dan menguatkan kehidupan kami. Untuk kami terus memberitakan Injil-Mu Tuhan sampai kesudahan segala sesuatu. Urapi pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan sempurna pada saat ini. Tanpa urapan-Mu hamba tidak bisa menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Berkati jemaat-Mu, para pelayan Tuhan yang sudah hadir pada saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup yang siap diberkati firman Allah. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Senang sekali bisa kembali melihat tempat ini. Dan hari ini temanya luar biasa, mission. Sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada diri saya sebagai seorang penginjil. Yang banyak sekali masuk ke pedalaman seluruh Indonesia untuk menginjil, menjangkau suku-suku terabaikan yang tidak terjangkau. Ya, meskipun resiko taruhan nyawa. Tadi saya kesaksian dengan Pak Jeffrey, dengan adik saya juga Ruli, yang di tempat ini juga dengan beberapa hamba Tuhan, bahwa saya sebagai penginjil sudah hampir di penjara kemarin dan diancam mau dipotong kepalanya segala macam. Ya, tapi anugerah Tuhan, saya udah gak takut mati saudara. Bahkan saya pernah khotbahkan di tempat ini, sudah bahkan pamit sama jemaat yang saya gembalakan, sama istri, sama anak-anak.
Karena sebagai seorang penginjil saya resiko nggak kembali punya saudara. Tapi kalau saya percaya kalau tugas belum selesai Tuhan tidak izinkan ada mara bahaya kecelakaan apapun. Nah hari ini sebelum berkhotbah kita akan lihat cuplikan pelayanan yang saya lakukan untuk menginjil ke seluruh pedalaman Indonesia. Saya mendirikan satu yayasan yang saat ini berdiri dan saat ini sudah dijuluki sebagai tim misi terekstrim di Indonesia. Karena nggak ada lagi yang misi seperti ini. Kami jalan kaki pernah 9 hari 9 malam. 1 bulan yang lalu saya baru pulang di Sukuwana jalan kaki 7 hari 7 malam. Kuku kaki setahun itu lepas sampai 2-3 kali saudara. Tapi tetap exciting untuk memberitakan firman Tuhan karena pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami sudah khotbah KKR membangun ratusan gereja dan sudah ratusan orang boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, kita lihat cuplikan video ini. Silakan multimedia ditayangkan. Shalom Bapak Ibu, ini adalah video cuplikan tim misi YKATB atau Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa, di mana tim misi ini saya dirikan melalui sebuah doa dan penglihatan yang saya terima pada tanggal 1 Januari 2018 menjelang pergantian tahun. Dan Tuhan berikan ayat firman Tuhan di Hagai pertama ayat 1 dan 9. Tuhan perintahkan kepada saya secara pribadi untuk masuk ke seluruh pedalaman Indonesia untuk memperbaiki gereja yang rusak dan membangun gereja di lokasi desa dan pedalaman yang belum ada gereja. YKATB bergerak ke seluruh pedalaman Indonesia dengan berjalan kaki berhari-hari. Bahkan kami pernah berjalan kaki 9 hari bersama 70 porter dalam misi selama 3 minggu di suku Tawana, membawa bantuan 1,4 ton yang terdiri dari Alkitab, makanan, obat-obatan, vitamin, pakaian, dan snack bagi anak-anak. Medan yang kami lewati adalah sangat ekstrim, melewati sungai-sungai yang arusnya sangat deras dan cukup dalam. Bahkan di beberapa lokasi kami nyaris terseret arus dan resiko kehilangan nyawa kami. Tapi semua pelayanan ini kami lakukan dengan semangat dan penuh sukacita. Dan kami rindu amanat agung dilakukan sampai ke seluruh pelosok pedalaman. Dan rindu setiap orang yang belum mendengar Injil dapat percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tim misi YKATB juga menggunakan sepeda motor untuk menembus lokasi pedalaman di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Dan lokasi yang kami tempuh meskipun menggunakan sepeda motor sangatlah berat karena jalanan yang rusak parah. Perjalanan terkadang dilakukan belasan jam bahkan berhari-hari untuk menembus satu lokasi menuju ke lokasi yang lainnya. Dan beberapa kali terpaksa sepeda motor kami tinggal di tengah hutan karena mengalami kerusakan yang cukup parah dan perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Kami juga menggunakan jeep off-road untuk menembus beberapa wilayah seperti di suku Binggi yang ada di Sulawesi Barat dan suku Tawana yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Untuk menjangkau suku-suku Dayak yang ada di pedalaman Kalimantan dan beberapa suku di Sulawesi Tengah, kami menggunakan perahu katingting untuk menembus lokasi pedalaman ini. Bahkan kami pernah selama 6 hari menembus wilayah Ambalo, Kalimantan Barat menggunakan perahu tradisional ini. Untuk menjangkau suku-suku yang ada di atas gunung seperti di suku Yali di wilayah Papua Pegunungan, kami mencarter pesawat kecil dan diizinkan landing di airport terpendek di dunia. Dan semua karena anugerah Tuhan, tim misi YKATB adalah penginjil pertama Indonesia yang masuk ke suku Yali Papua di luar penginjil Papua. Dan kami sudah berhasil membangun beberapa gereja di suku Yali, Papua yang sanggup menampung 800 jiwa sekali ibadah. Anak bangsa. Jadi kehadiran saya di sini, saya juga rindu membangun gereja di tempat ini. Dari semua perjalanan misi yang pernah dilakukan oleh YKATB, pedalaman Papua adalah yang paling indah.
gunung dan alam seperti lukisan, tetapi pedalaman Papua juga lokasinya yang paling ekstrim dan sangat berbahaya. Kami harus berjalan kaki selama 3 hari 3 malam didampingi 16 porter untuk menembus desa Wipon menuju ke desa Lolat. Dan di malam hari suhu sangat dingin sekali. Bahkan saya pernah memakai 5 lapis sweater dan jaket, belum sanggup menahan dinginnya malam ditambah angin yang menusuk sampai ke tulang. Cukup kaget dan memprihatinkan juga karena masyarakat di suku Yali Papua belum pernah melihat orang luar, dan mereka berkata baru pertama kali melihat orang Indonesia berkulit putih seperti kami. Dalam setiap misi kami selalu melakukan ibadah KKR dalam kesederhanaan, bahkan tanpa alat musik dan pemimpin pujian. Tapi luar biasa kami melihat lawatan Tuhan terjadi. Jiwa-jiwa yang hadir mengalami jamahan Tuhan, pemulihan, kesembuhan dan kelepasan. Karena Tuhan hadir dalam satu ibadah, bukan melihat gedung gereja yang mewah, tapi dia hadir dalam satu ibadah. Dia melihat adakah kerinduan dan rasa lapar untuk mencari Tuhan. Pelayanan misi dan diakonia YKATB selalu berjalan bersama. Dalam setiap misi kami selalu membawa Alkitab, obat, vitamin, sembako, pakaian, lampu surya, dan snack bagi anak sekolah minggu untuk dibagikan dalam setiap misi. Dan rata-rata 1-1,5 ton barang kami bagikan untuk memberkati suku-suku dan jemaat di pedalaman. Bahkan saat ini juga YKATB sudah membuka lahan ladang, pertanian dan peternakan, bahkan membangunkan rumah bagi kepala suku dan jemaat di pedalaman. Dalam setiap misi kami tidur selain di pastori gereja, kami juga tidur di goa, pakai tenda, kami mandi di kamar mandi yang terluas di dunia alias sungai. Dan kalau mau ke toilet kami harus cari lahan masing-masing, gali sendiri dan tutup sendiri. Dan untuk makan, kami makan apa yang ada di desa dan pedalaman yang kami layani. Puji Tuhan kalau masih ada daging B2 dan RW. Saya pribadi selama jadi hamba Tuhan misi sudah makan daging yang tidak lazim seperti buaya, tikus, ulat sagu, cacing, monyet, keong umang, dan masih banyak lagi. Semua makanan ini kami masak sendiri. Pekerjaan Roh Kudus nyata dalam setiap misi yang dilakukan oleh YKATB. Lewat ibadah dan KKR, orang-orang yang belum mendengar Injil, suku-suku pedalaman yang masih agama kepercayaan, animisme maupun dinamisme, bahkan orang-orang percaya yang sudah berpaling ke agama lain, akhirnya boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya dan menyerahkan hidup mereka untuk dibaptis. Ratusan orang dari berbagai macam pedalaman sudah percaya kepada Tuhan dan mereka digembalakan oleh gereja-gereja di pedalaman yang dibantu oleh tim misi YKATB. Di beberapa lokasi setelah ibadah kami juga melakukan pengarahan baptisan dan langsung sakramen baptisan, dan dilakukan pada malam hari. Puluhan orang di satu desa boleh menyerahkan hidup mereka untuk percaya kepada Tuhan dan dibaptis. Ada ribuan gereja di desa dan pedalaman yang rusak parah, bahkan ada yang seperti kandang hewan. Dan ada ribuan yang pembangunannya tidak selesai karena tidak ada dana. Bahkan sangat memprihatinkan, di desa dan pedalaman cukup banyak hamba Tuhan yang hidup dalam kekurangan, bahkan tidak punya tempat tinggal.
Dan saya pernah menjumpai dan bertanya kepada beberapa gembala, berapa persembahan dari jemaat yang mereka terima setiap bulan. Mereka berkata ada yang hanya kisaran 80.000 sampai 250.000 saja. Bahkan saya pernah menjumpai ada beberapa hamba Tuhan yang hanya makan nasi pakai garam saja, tapi mereka tetap setia melayani Tuhan di pedalaman dan di desa. Puji Tuhan, lewat YKATB, hamba Tuhan di pedalaman juga boleh menerima berkat secara materi. Semua karena anugerah Tuhan. Lewat YKATB, satu persatu gereja mulai dibangun kembali dari pondasi. Dan semua karena tangan Tuhan yang ajaib. Saat ini sudah lebih dari 200 gereja, dari sederhana sampai cukup megah, boleh berdiri di seluruh pedalaman Indonesia. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terus topang tim misi YKATB yang berjuang bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menginjil dan membangun rumah Tuhan di seluruh pedalaman Indonesia. Sisipkan senantiasa dalam doa dan sisihkan sedikit berkat untuk mendukung tim misi YKATB agar visi misi 1000 gereja di seluruh pedalaman Indonesia dapat tercapai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, aku masih punya Tuhan. Saya percaya setelah lihat video ini pasti banyak yang pengen ikut. Atau malah berdoa, Tuhan ini aku, utuslah pendeta di sini. Nah saudara, dukung dalam doa, ini memang misi mempertaruhkan nyawa saudara. Tapi buat Injil, ya kita udah siap bayar harga, bahkan kita siap mati buat Tuhan. Dan orang-orang yang ikut saya ini, orang berkata hamba-hamba Tuhan yang setengah gila. Kita cuma 5 orang tim. Tapi kita udah komitmen sampai kapan kita akan berhenti ketika Tuhan panggil kita. Ya, kita komitmen setahun 6-7 kali kita turun ke pedalaman. Dan saat ini puji Tuhan satu persatu kantong-kantong Kristen yang mulai dihijaukan kita rebut kembali. Dan kita bangun gereja, kita buka lahan pertanian. Dan saya percaya pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Baik, kita akan langsung masuk kepada firman Tuhan hari ini. Ya, bisa ditayangkan multimedianya. Di sini saya pakai pointer. Nah saudara, hari ini kita akan bicara tentang mission atau penginjilan saudara. Ya. Nah saya percaya penginjilan ini satu firman yang seringkali bahkan jarang sekali dikhotbahkan di gereja saudara. Kita tahu penginjilan adalah sebuah berita atau kabar baik tentang Yesus Kristus. Ya, dengan demikian penginjilan adalah segala usaha untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Nah kenapa penginjilan itu sangat penting di akhir zaman ini? Karena kalau kita perhatikan semua tanda-tanda zaman sudah terjadi. Peperangan antara suku, peperangan antara bangsa, gempa bumi, penyakit sampar busuk, berbagai macam virus sudah terjadi di dunia. Tetapi Injil berkata kalau Injil belum diberitakan sampai ke seluruh dunia, kesudahannya tidak akan tiba. Makanya setiap anak Tuhan kita harus menginjil. Setuju, katakan amin. Nah sebelum saya lanjutkan firman Tuhan ini, saya akan memberikan pertanyaan. Saudara gak perlu angkat tangan. Karena ini pertanyaan yang sangat pribadi. Ya, pertanyaan pertama, siapa yang selama 1 tahun ini sudah menginjil kepada minimal 3 orang? Gak perlu angkat tangan. Kita renungkan sama-sama. Kemudian yang kedua, siapa yang selama 1 tahun ini secara spesifik Anda berdoa buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Bahkan suku-suku yang belum mengenal Tuhan. Spesifik artinya begini. Bukannya saudara cuma berdoa, Tuhan selamatkan keluargaku yang belum mengenal Tuhan. Tuhan selamatkan suku misalnya di pedalaman Indonesia yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi secara spesifik Anda setiap hari berdoa bilang begini. Tuhan selamatkan papaku, engkau sebut namanya. Selamatkan mamaku, engkau sebut namanya. Kakek nenekku, popo kungkungku, engkau sebutkan namanya secara detail. Dan itu didoakan secara konsisten, saudara. Ya, nggak perlu angkat tangan. Kita cukup jawab dalam hati. Dan yang ketiga pertanyaannya, siapa yang setiap hari berinteraksi dengan orang non-Kristen dalam kehidupan ini? Nah hari ini saudara, kenapa saya memberikan pertanyaan begini saudara? Supaya kita menyadari sebagai anak-anak Tuhan, ya saudara, kalau jujur kalau saya mau pertanyakan ini kepada seluruh gereja di mana saya melayani,
sedikit orang yang berani menjawab saudara. Karena memang gak bisa dipungkiri, gereja itu jarang memberitakan firman Tuhan tentang misi. Saya bersyukur nih, selama jadi pendeta ya, beberapa tahun ini khususnya baru 2 gereja yang memberikan topik ini. Yang pertama GPDI Sahabat Allah, kemudian gereja saudara tempat ini. Nah ini topik yang saya katakan jarang diminati untuk dibicarakan di gereja saudara. Tapi hari ini kita akan melihat saudara, kenapa gereja itu saya perhatikan jarang mau menginjil dalam kehidupan ini saudara. Ini gak bisa diklik ya. Oke, ada 3 persoalan utama. Kenapa gereja tidak melakukan penginjilan? Yang pertama itu bicara hati. Yang kedua teologi, kemudian strategi. Kenapa saya katakan bicara hati? Perhatikan hati kita. Ini gak bicara secara skup gereja dulu. Pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini, perhatikan hati kita. Adakah kerinduan kita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Mungkin teman seranjangmu, pasangan hidupmu. Mungkin orang tuamu, kakek nenekmu. Kenapa? Kalau ketika engkau punya hati, itu menentukan tindakan kita. Kita akan memberikan waktu dan perhatian untuk orang-orang yang belum mengenal Injil. Amin saudara. Nah ini cek hati kita. Adakah kita punya rasa lapar, kerinduan supaya mereka bisa bertobat? Saya pernah kesaksian. Keluarga saya semua dukun. Kakek dukun, mama dukun, papa dukun. Saya doakan keluarga saya bertobat. Itu gak main-main 25 tahun. Tapi saya doakan secara konsisten. Dan akhir puji Tuhan, mama yang seorang dukun. Akhirnya menjelang akhir hidupnya meskipun last minute 1 bulan sebelum dipanggil pulang. Dia menyerahkan semua ilmunya dan dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin saudara. Nah ini bukan perkara yang mudah, perhatikan hati kita. Saya jujur kalau saya melihat perkembangan dunia, saya prediksi China akan menjadi negara dengan populasi orang Kristen terbesar di dunia. Ya, saudara kalau perhatikan kegerakan di China gila saudara, mengerikan sekali. Sehari ribuan orang percaya kepada Tuhan. Meskipun mereka ibadah dihalau oleh pemerintah setempat. Mereka berada di gereja-gereja bawah tanah. Dan gereja mereka sempit semua saudara. Ya, berdesak-desakan. Tidak ada sound system, tidak ada alat musik. Kadang-kadang ada satu gitar tua, mungkin organ yang tua. Dan pemusik mereka bukanlah orang-orang yang mengalami training audisi musik. Orang-orang sederhana. Mereka rata-rata adalah pedagang yang buka toko. Mungkin tukang ojek sepeda di sana. Ya, karyawan-karyawan mungkin toko. Dan pembicaranya, pengkhotbahnya bukanlah orang yang lulusan teologi. Mereka bicara dengan hal yang sederhana. Bukan orang-orang yang lulusan teologi yang menguasai bahasa Yunani, Ibrani, bukan jebolan teologi. Apa sih yang mereka khotbahkan setiap hari? Apakah mereka khotbah tentang mukjizat? Atau mereka khotbah tentang berkat? Tidak. Setiap hari yang mereka bicarakan ketika jemaat Allah yang hadir. Mereka bertanya, papamu sudah bertobat belum? Kakak iparmu sudah terima Yesus belum? Kakek nenekmu sudah terima Tuhan belum? Setiap minggu, setiap hari yang mereka khotbahkan tentang misi penginjilan untuk menyelamatkan orang saudara. Nah kalau di Indonesia jujur saya keliling hampir 26 denominasi. Apalagi setelah saya punya yayasan. Banyak gereja-gereja minta kita untuk pengarahan misi. Untuk membantu gereja-gereja mereka di pedalaman. Jujur kalau saya perhatikan. Memang perkembangan gereja di kota besar khusus Jakarta luar biasa. Bahkan dari luar kota pun menyerbu Jakarta untuk buka gereja. Ya, luar biasa saudara. Tapi kalau gereja nggak mau unity, gontok-gontokan, merasa gereja paling benar. Suara Tuhan ada di gereja kami. Saudara, please saya katakan. Jangan pernah bermimpi penuaian akan terjadi di bangsa kita. Gereja-gereja itu harus bersatu, bergandengan tangan. Bukan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Ya, merasa gereja mereka paling benar. Kamu sesat, kami yang benar. Enggak ada sesat-sesatan. Dan ini saudara tahu, bukan terjadi di kota loh. Di pedalaman, di desa saya pelayanan seperti itu. Kita ini orang karismatik. Makanya saya nggak pernah bawa bendera gereja, saya bawa bendera yayasan. Kalau tahu orang karismatik masuk, diusir mentah-mentah. Dan bahkan ada satu pulau yang sangat mengiris hati saya. Sampai mereka bilang begini, daripada anak kami pindah ke gereja karismatik, lebih baik anak kami pindah ke agama seberang. Oh Tuhan Yesus saya bilang. Nangis dengarnya saudara. Nah iblis pakai perpecahan saudara. Dan sangat miris hati. Kenapa di pedalaman orang gak mau pelayanan? Saya ini mantan pengusaha yang cukup sukses. Tapi Tuhan katakan 5 tahun lalu tinggalkan semua bisnismu. Tinggalkan kenyamananmu sebagai hamba Tuhan di kota. Wah itu gak gampang loh saudara. Di kantor kita dipanggil bos. Ya, kita biasa nginep di hotel-hotel enak.
pelayanan keliling Indonesia, bahkan sampai keliling Asia. Mandi enak, makan enak, tidur enak. Sekarang saya di pedalaman, kalau saudara lihat video tadi, saya harus tidur di hotel banyak bintang. Itu kalau perut mulus saya harus cari lapak masing-masing, lahan masing-masing. Gali sendiri, tutup sendiri. Udah buang ditancepin bendera, ini lapak gua, jangan ada yang ganggu. Ya, kita makan apa adanya, minum air mentah tiap hari, tapi luar biasa Tuhan menjaga, melindungi, nggak ada yang diare. Kita berhadapan dengan orang-orang kuat, dukun-dukun yang punya kekuatan magic yang begitu kuat, tapi Tuhan jaga, lindungi. Satu persatu kepala suku kita taklukkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan saudara tadi perhatikan, saya kadang-kadang nangis, 5 tahun 200 gereja berdiri. Itu kalau bukan karena Tuhan Yesus, nggak mungkin saudara. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, cek hati kita, adakah kita punya kerinduan. Kemudian yang kedua, perhatikan teologi kita. Karena banyak jemaat punya pemahaman yang salah tentang menginjil. Mereka berkata kalau menginjil itu tugas pendeta, tugas Pak Minarto dengan tim penggembalaan di GKSI di tempat ini. Ya, itu hanya tugas pendeta. Bahkan ada seorang rektor teologi berkata kalau menginjil itu khusus orang punya karunia menginjil. Ini satu teologi yang salah, nanti kita akan lihat. Kenapa menginjil adalah keharusan bagi orang percaya. Yang kemudian, yang ketiga, perhatikan strategi kita. Injil itu good news, kabar baik. Ya, memberitakan Yesus Kristus. Makanya Injil harus diberitakan dengan strategi. Jadi gak heran kalau ada pendeta sampai di penjara. Di Indonesia, kebebasan berbicaranya, waduh maaf ya, rasisnya masih tinggi. Apalagi model-model kita gini, mata sebaris. Waduh, saudara, memberitakan Injil, waduh itu mengerikan sekali. Saya hampir di penjara, hampir mau dibunuh segala macam. Tapi saya gak pernah takut. Ya, tapi saya atur strategi gimana caranya, jangan sampai kita berurusan dengan hukum. Saudara, ya sekarang kan lagi viral baik di TikTok, di sosial media. Orang khotbah di tengah pasar, bule diterjemahkan bahasa Indonesia. Wih berapi-api, boleh seperti itu. Ya, tapi buat di Indonesia sorry loh, kurang cocok. Kenapa? Di negara kita rasismenya masih tinggi, cukup tinggi. Kebebasan berbicaranya masih terbatas. Ini mungkin cocok di negara Eropa, saudara. Dan ini akan menimbulkan musuh-musuh baru. Kita harus pakai strategi menginjil sehingga kita bisa memenangkan orang lebih banyak lagi dalam kehidupan ini. Amin. Nah kita akan lihat bagaimana strategi penginjilan dalam kehidupan ini. Ini pointernya berfungsi enggak? Atau dioperasikan saja? Oke, kita akan lihat prinsip dan strategi menginjil. Ini waktu kami menginjil di Papua. Dan ini ada satu wanita, tim kita yang tertua, sudah punya 2 cucu. Kuat sekali dia saudara, tapi saya lihat fisiknya mulai lemah juga. Ya. Saya tanya sama dia, Bu Yuyun mau ikut saya sampai berapa tahun? Saya pun udah 52 tahun. Saya bilang, sampai Tuhan Yesus panggil saya pulang Pak Min. Puji Tuhan saya bilang. Karena setiap menginjil saya butuh wanita. Kenapa? Mereka manifest kita gak bisa peluk saudara. Mau ngomong harus ada wanita yang peluk saudara. Ya, dan saya butuh sekali. Ini wanita satu-satunya tim kita. Dia berani mati juga, fisiknya juga sungguh kuat. Nah saudara, kita akan lihat prinsip dan strategi dalam menginjil dalam kehidupan ini saudara. Saudara, berikutnya coba, ini pointernya kurang aktif ya. Yang pertama, memberitakan Injil adalah keharusan. Memang karunia menginjil diberikan kepada hamba Tuhan. Tapi setiap saudara, saya berani berkata, engkau yang duduk di tempat ini, menginjil adalah keharusan. Katakan amin. Ya. Yohanes 4 ayat 4 dan 3 berkata begini. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Katakan ia harus. Ia harus melintasi daerah Samaria. Harus apanya? Nah saudara harus mengerti biografi, ya geografis Israel. Saya kebetulan seharusnya 28 November ini berangkat lagi. Karena perang saya geser ke Maret. Ya, saya udah 25 kali ke Israel. Sedikit banyak paham lah tentang Israel. Jadi kalau yang mau ikut masih bisa daftar saudara ya. Nah saudara kalau Anda perhatikan peta ini saudara. Ya, Yudea ke Galilea, di tengahnya itu ada Samaria. Ini 2 provinsi saudara. Nah kalau orang Israel, orang Yahudi dari Yudea mau ke Galilea atau Galilea ke Yudea. Mereka untuk jalannya cepat harus melintasi Samaria. Tapi menurut catatan kuno saudara, orang Yahudi nggak mau lurus meskipun lebih cepat. Mereka sengaja memutar lewat Danau Galilea, nyebrang baru sampai ke Galilea. Kenapa? Karena orang Yahudi sangat tidak suka dengan orang Samaria dan mereka menganggap orang Samaria itu najis saudara. Ya, seharusnya Yesus itu nggak harus
lewat Samaria secara geografis. Nah, ini saya katakan, ini keharusan secara ilahi, saudara. Ya, kenapa keharusan secara ilahi, saudara? Harusnya dikatakan menurut catatan kuno, saudara, ini keharusan ilahi. Karena Allah punya rencana dan rencananya harus digenapi. Katakan amin. Yesus harus menggenapi rencana Allah. Yesus seringkali berada di tengah untuk menyelesaikan rencana itu dan dia harus menyelesaikannya, dan ini cocok dengan Yohanes 4 ayat 3 dan Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya suka dengan statement Yesus yang berkata, menyelesaikan pekerjaan Tuhan adalah makanannya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau saudara lapar, sebaiknya makan atau harus makan? Sebaiknya makan atau harus makan? Harus makan. Ya, bukan sebaiknya dikatakan makan, saudara. Ya, nah saudara, kalau melakukan kehendak Bapa, itu keharusan atau pilihan? Keharusan. Kita melakukan kehendak Bapa. Bahkan Yesus berkata begini dalam ayat 35, 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kalau saudara punya ladang, sudah masak, sebaiknya dituai atau harus dituai? Harus dituai. Kalau Anda punya pohon jambu nih. Kalau zaman sekarang sih udah gak berani lah, sosial media ngeri saudara. Ya. Misalnya Anda punya jambu berbuah lebat, punya pohon mangga berbuah lebat. Itu sebaiknya dipetik atau harus dipetik? Harus. Kalau Anda nggak petik, yang metik orang lain. Benar nggak? Saya punya pengalaman. Ya, waktu saya merantau dari Pontianak, itu SD. Itu saya lihat tetangga saya jambunya merah-merah, mangganya udah kuning-kuning. Wah saudara, saya lihat ini gak dipetik-petik. Malamnya saya kumpul 4-5 orang, kita mulai strategi. Bukan menginjil. Tapi strategi nyolong jambu. Ya, kita mulai bagi tugas. Bagian mantau 2 orang. Di bawah pohon 1, saya bagian manjat. Saudara. Dan kita kalau nyolong jambu, maaf saudara, gak kayak anak-anak. Ambil 2-3 biji, sorak-sorak, enggak. Kami sekali nyuri jambu bisa 25-30 kilo. Ini bukan maling, tapi garong kata orang saudara. Ini real story, ini Pak Minarto alamin saudara. Ya, saya bagian manjat, ada ngatur strategi, mantau situasi. Ilah strateginya sedemikian rupa. Itu besok saya jamin pohon jambu yang merah besok berubah jadi hijau semua tinggal daun. Saudara, ya. Jadi saudara di poin pertama ini harus mengerti, menginjil itu bukan hanya tugas pendeta. Bukan hanya tugas para penginjil. Ini keharusan bagi kita. Nggak usah Anda seperti Pak Minarto lah. Yuk dimulai dari Yerusalem kita. Amin. Keluarga kita, suami Anda yang belum bertobat. Mertua Anda, kakek nenek Anda, opung Anda. Orang tua Anda, tetangga kiri kanan, teman kantor Anda. Anda beritakan firman. Makanya kuncinya semua kepada hati. Ini kalau pelayanan misi begini orang tanya, Pak kunci utamanya apa? 1, hati yang mengasihi Tuhan. Kalau Anda nggak punya hati, jangan pernah bermimpi bisa pelayanan seperti ini. Ya, kadang seminggu saya nggak mandi. Makan apa adanya. Hampir semua binatang yang merata, merayap di bumi, berkaki 4, berkuku belah. Yang merayap semua, yang terbang. Semua sudah kita ciak habis, saudara. Itu seorang penginjil, saudara. Ya, seminggu kadang nggak mandi, badan penuh lumpur, tisu basah terus tiap hari. Wah itu kalau bukan Tuhan, ngapain saudara? Kita ini dari pengusaha sukses loh. Tapi Yesus melakukan hal itu, ini luar biasa. Bahkan saudara tahu, seorang rabi itu gak boleh ngobrol dengan wanita. Di zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah saudara perhatikan baik-baik saudara. Yesus melintasi, dikatakan apa? Ya, itu sosialnya, budayanya saudara. Saudara dalam menginjil, makna rohani begini. Jangan kita pernah membeda-bedakan suku. Amin saudara. Jangan yang Tionghoa maunya menginjili orang Tionghoa. Batak sama Batak, enggak. Semua, saya sebagai penginjil, semua suku saya injili. Ya, dan saya paling sukacita melihat kalau orang bertobat. Saudara, jujur ya, sehari itu kalau saudara lihat video saya, sehari itu tidur 3, paling bagus tuh 4 jam. Sehari kami jalan kaki 9-10 jam, tidur lagi. Sore hari KKR, ada yang bertobat, dibaptis sampai kadang-kadang jam 10 malam. Ya, jam 3 bangun saat teduh doa. Makanya banyak yang daftar, saya bilang percayalah, saya bukannya gak mau.
Kamu gak akan kuat kalau bukan, ini misi bukan buat pelayanan pencitraan Bapak Ibu, maaf. Ini harus panggilan hati. Ya, bukan buat ikut-ikutan. Dan ini konsisten setahun 6-7 kali. Itu kalau bukan Tuhan yang suruh gak akan bisa. Tapi Tuhan selalu mengurapi kami. Tidak ada yang sakit sampai hari ini. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Nah saudara, dalam menginjil jangan pernah beda-bedakan suku. Siapapun diri kita ada kesempatan dimanapun. Injili dia saudara. Injili dia sampai dia bertobat. Saya kalau udah capek-capek lihat orang bertobat. Wah itu ada satu kampung di daerah Mantonge. Suku Daa dan suku Binggi. Bertobat puluhan orang. Itu rasanya semua capek apapun. Bahkan selesai baptis kami harus langsung melanjutkan perjalanan dari jam 10 malam ke kota Palu. Tiba di Palu 4:30 subuh. Wah itu gak gampang. Bukan hanya bicara stamina. Ya, Anda boleh punya stamina kuat, Anda nge-gym, Anda fitness mania sekalipun. Kalau Anda gak punya hati gak akan kuat. Semua dimulai dari hati. Kalau hatimu mengasihi Tuhan secapek apapun, engkau akan tembus satu lokasi. Gak ada yang bisa menghalangi kita. Amin saudara. Jadi perhatikan baik-baik saudara ya. Menginjil dikatakan harus melintasi budaya yang ada. Jadi jangan pernah membeda-bedakan suku. Di Indonesia, di Jakarta lah, jangan saudara. Kadang-kadang kita nginjil tuh lihat-lihat orang, pelayanan lihat-lihat orang, enggak. Itu enggak boleh. Kalau Anda mau jadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, saya sampai hari ini kalau saudara lihat sosial media saya, lain dari yang lain. Saya bergaulnya dengan pemulung, dengan waria. Bahkan kalau Anda ketemu dengan waria, ketua waria Indonesia, namanya Mami Yuli, kenal nggak sama Pak Minarto? Dia pasti akan bilang itu bapak saya. Karena waria kalau meninggal tinggal telepon saya, semua saya kasih. Peti mati, tanah, ambulan semua. Anda mau agama apapun harus setuju saya lainnya dengan kuburnya dengan cara Kristen. Ini bukan kristenisasi. Dan disitulah momen untuk kita menginjil para waria. Meskipun kadang mereka tobat kumat, saudara. Itu butuh hati untuk melayani dia. Belum lagi melayani orang gila. Itu kalau Tuhan gak suruh ngapain, baunya minta ampun, masker 3 lapis tembus. Kadang-kadang ajak dia ngobrol, dia tonjok pipi kita. Saya pengen balas, nah ini siapa yang gila, kok dibalas nih orang gila, mukul Pak Pendeta. Ya, sampai beberapa tim berkata, Pak ini kayaknya kita pelayanan orang gila harus pakai helm. Lu mau balapan di sirkuit, gue bilang. Iya Bapak lihat sampai memarah begitu, iya sih kurang ajar gue bilang. 20 menit di mobil masih nyut. Ya. Kita mau balas kita ketularan gilanya, ya udah itu resiko pelayanan saya bilang. Kadang-kadang diludahi segala macam, bayangin diludah orang gila. Wah itu kalau bukan dari hati nggak akan bisa saudara. Ya, melayani waria. Kadang-kadang altar call khotbah, dia maju nangis. Itu kan harus peluk hati Bapak. Tapi saya lihat-lihat, maaf kalau ada yang punya payudara saya nggak berani peluk. Karena kalau meluk mereka kayak gurita nggak dilepas. Tawa tuh, si Ruli pernah ikut saya kayaknya. Ya, kayak gurita sudah. Ya, ada yang mau pelayanan waria? Saudara terima ya, waria juga dikasihi Tuhan loh saudara. Ya gereja ini pasti mau terima Pak. Besok saya utus 100 waria untuk ibadah tempatnya. Ada amin saudara? Ada amin? Ragu. Ya saudara. Nah saudara perhatikan baik-baik. Selanjutnya diklik lagi. Kita harus memanfaatkan situasi yang ada. Ini waktu kami menginjil di kampung pembunuh namanya, Kodi. Zaman dulu di tempat ini ada perempuan di pinggir jalan diperkosa, sadis ya. Jadi kalau ibadah di sini masuk gereja jangan kaget, semua parang gak dilepas. Itu udah budaya mereka. Sampai saya bilang ini parang taruh depan, gak bisa Pak Pendeta. Ya, kami taruh sarungnya aja, parang di dalam. Ya sama aja bohong gue bilang. Bukan apa-apa, saya takutnya mereka manifest. Saya khotbah dikejar-kejar pakai parang. Ya ngeri juga, pendeta ngeper juga saudara. Tapi udah budaya mereka pakai parang, saya pulang juga kasih parang 2 segala macam. Nah kita harus memanfaatkan situasi yang ada. Diklik lagi. Dalam Yohanes 4 ayat 10 sampai 15 kalau kita perhatikan saudara. Ini percakapan Yesus dengan wanita Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia harus memberikan kepadamu air minum. Dan kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberitakan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Perhatikan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini,
ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya selanjutnya, saudara. Nah saudara, Yesus memanfaatkan komunikasi situasi yang ada. Bayangkan dia bicara dengan perempuan Samaria, itu di atas sumur. Kalau di atas sumur berarti dalamnya ada apa? Air. Dan saudara tahu kondisi Palestina, itu kalau siang, waduh haleluya panasnya. Makanya jangan pernah ke Israel bulan September. Saya pernah kena 49 sampai 51 derajat. Itu yang namanya wanita, ibu-ibu marah komplain. Benang saya lepas Pak Pendeta. Gue kagak tahu waktu itu benang apa gue pikir. Mahal-mahal perawatan udah tarik-tarik pada kendor ini. Saya polos, benang apa sih Bu? Ini Pak. Gak taunya ditarik-tarik pakai benang. Kalau benang layangan gue ganti deh, gue bilang. Saudara, ya. Itu panasnya luar biasa dan Yesus memanfaatkan situasi yang ada. Bayangkan orang panas, kehausan segala macam, dia bicara tentang api. Cocok nggak? Kagak cocok. Tapi Yesus bicara tentang air. Ini sangat gimana orang nggak tertarik pada saat itu. Ya, aku akan memberikan air hidup, kau minum air ini, kau tidak akan haus selama-lamanya. Siapa yang nggak tertarik, saudara? Bayangkan. Ya, misalnya kakak-kakak sekolah minggu nih, ngajar anak-anak yang ya baru misalnya 3-4 tahun. Anda gambarkan sorga, adik-adik di sorga itu lantainya dari emas, penuh dengan mutiara, penuh dengan berlian. Cocok nggak? Kagak cocok. Dia nggak ngerti emas apa, berlian apa. Siapa yang mau emas berlian? Nggak ada ngangkat tangan. Sekali angkat tangan pasti bilang, mama saya. Itu nggak relevan, saudara. Ya makanya ada satu kejadian lucu begini. Ini kisah nyata, saudara. Ada seorang konglomerat di Amerika, dia itu memberangkatkan semua para misionaris penginjil dari Afrika Selatan untuk setiap tahun berlibur ke Amerika. Dikasih hotel the best yang bintang 5. Ya. Tapi hari itu waktu dia mau bayar bill tagihan, saudara, dia kaget kok tagihannya bengkak. Bayarnya mahal banget, gak seperti biasanya. Dan akhirnya dia panggil koordinator pendeta itu yang mengkoordinir puluhan orang. Ini kenapa tariannya bengkak? Dan dia tanya kepada resepsionis, lah ini kenapa mahal begini? Tahun kemarin gak seperti ini. Iya Pak, karena semua keran air di hotel hilang. Wah dia bingung, keran air hilang. Dipanggil lah beberapa pendeta ini kenapa kalian ambil keran itu? Iya Pak, di negara kami susah air. Kami kalau mau ambil air bisa jarak 10 km jalan kaki. Kami mau bawa ke rumah kami, kamu mau pasang di rumah, kami putar keluar air. Nah ini kan konyol, saudara. Tapi kalau kita lihat ini, ya ini masuk akal. Ya, kelihatannya konyol saya katakan. Tapi kelihatannya ya hal yang lucu, saudara. Tapi saudara bayangkan, saudara. Perempuan ini dikatakan kalau engkau ingin supaya enggak haus lagi. Ya, maka aku akan memberikan air kehidupan buat engkau, saudara. Jadi saudara harus cari topik-topik tuh yang masuk akal. Misalnya situasi saat ini ekonomi lagi susah, dagang lagi sepi, ketemu orang yang belum bertobat. Aduh susah ya Ci, susah ya kok. Sekarang situasi begitu sulit, tapi puji Tuhan loh. Tuhan masih memberkati kita. Engkau gak usah sebut nama Yesus dulu. Tuhan masih memberikan berkat yang luar biasa. Orang susah begini, berkat yang luar biasa apa? Engkau bangun napas dengan baik, itu udah berkat Tuhan. Amin. Dan pelan-pelan kita mulai sampaikan siapa itu Yesus, saudara. Ya, jangan dagang sepi, ketemu orang, aduh susah ya dagang sepi. Anda pelayan Tuhan? Iya ya, kayak kita nunggu bangkrut, ilah repot saudara. Lu kagak punya iman itu namanya saudara. Nah saudara perhatikan baik-baik. Ya, jadi saudara harus menempatkan situasi yang ada. Kemudian klik lagi. Kita harus mengungkapkan keberdosaan seseorang secara tepat. Ini anak kepala suku Wana yang saya baptis. Ya, 2019, 2020 saya baptis bapaknya. Waktu saya datang akhirnya istrinya, menantunya, anaknya sekarang satu kampung 100% Kristen semua. Amin. Saya nangis sama Tuhan karena gereja yang kami bangun udah gak muat. Kemarin telepon, ya udah bikin 4 kali lebih besar. Dan kita menginjil gak asal nginjil tinggal, enggak. Gereja terdekat Anda jadi gembala. Seminggu saya minta 2 kali kontrol, sebulan saya kasih PK. Ya, saya dikasih tanah banyak, hampir 20 hektar lebih. Kalau ada yang mau, Pak Jeffrey mau saya kasih 2 hektar. Mau urusnya Pak, jalan kaki 7 hari. Ada yang mau gak saudara? Saya kasih, benar. Dikasih tanah puluhan hektar. Itu tanah yang dikasih, saya tanamin palawija.
Saya tanamin padi, saya tanamin jagung. Hasilnya apa? Buat masyarakat di sana. Nah orang kalau menginjil seperti itu saudara, saya percaya. Wih ini pertobatan dahsyat di Indonesia saudara. Cuman kita terbatas, tim kita terbatas. Gak masif kita lakukan sendiri saudara. Makanya saya berdoa dari GKSI Bethlehem di tempat ini akan lahir penginjil-penginjil saudara. Saudara bentuk tim misi untuk bergerak. Jangan cuma berkata Tuhan ini aku berdoa utuslah dia Tuhan. Aku sudah berdoa Tuhan, ya ilah. Nah ini perhatikan baik-baik saudara. Kita perlu mengungkapkan keberdosaan seseorang saudara. Penginjil itu sekali lagi saya katakan kabar baik. Tapi kabar baik itu baru bisa diekspresikan kalau ada kabar buruk. Nah ayat firman Tuhan ini kan bilang begini. Coba diklik lagi. Yohanes 4, 16, 19. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada padamu, sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar, kata perempuan itu kepadanya. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, satu yang tidak dimiliki oleh penginjil di seluruh Indonesia, bahkan diri saya. Yang gak bisa meniru Yesus, kemahatauan Yesus. Dia tahu kalau kita berbuat dosa. Amin saudara. Ya. Dan saudara ingat, jangan kita anti dengan orang yang berbuat dosa. Gereja itu bukan showroom. Kalau showroom dipamerkan bagus-bagus, benar kan? Semuanya baik. Tapi gereja itu bengkel, namanya bengkel yang merawat, memperbaiki. Itu bengkel saudara. Nah Anda harus perhatikan baik-baik. Ya, kita harus menerima semua orang berdosa dalam kehidupan ini. Siapa sih manusia yang sempurna? Gak ada yang bisa sempurna. Hanya Yesus yang sempurna dalam kehidupan ini. Jangan singkirkan orang berdosa di rumah Tuhan. Tuhan tidak inginkan. Bahkan pelayanan Yesus selama dia hidup, dia banyak saya katakan mencari orang-orang yang terhilang dalam hidup ini. Ya, saya pernah ajak teman saya pelayanan waria. Gak akan saya ajak lagi. Ya, jadi ada satu waria minta didoakan. Pak Pendeta, doakan saya. Waria kan laki-laki. Kenapa? Pacar saya Pak Pendeta. Kenapa? Selingkuh Pak. Pacarmu siapa? Tono Pak. Lah ilah. Ini Anton pacaran sama Tono. Teman saya langsung skatman. Lu kalau gak bertobat mati lu. Pak jangan begitu Pak. Ya bisa laki-laki pacaran sama laki-laki. Ya itu wajar, mereka terhilang. Gak boleh Pak bilang begitu. Waria kalau ngamuk repot lo Pak. Ngangkat rok lo dikejar-kejar lo. Jangan main-main saya bilang. Ya. Kita harus layani dia dengan kasih. Bahwa ini penyimpangan seksual segala macam saudara. Ya. Jadi kita tidak boleh menyingkirkan orang berdosa. Justru orang berdosa itu yang paling gampang bertobat dalam hidup ini. Setuju katakan amin. Ya, jadi gereja gak boleh menyingkirkan orang berdosa. Yang selanjutnya, next. Kita sebaiknya menghindari perbedaan yang esensial. Next, diklik lagi. Dalam Yohanes 4 ayat 20-24, saya bacakan dengan cepat. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang tidak kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu dan roh, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang Samaria menganggap mereka juga umat pilihan Tuhan. Makanya dulu saudara harus mengerti sejarah, bait Allah itu 2. Satu sampai hari ini di Yerusalem. Yang satu lagi di Gunung Korazim. Saya pernah ke Korazim sekali. Bahkan pernah ketemu imam Samaria dari generasi terakhir. Dia sempat doakan saya segala macam. Saudara, ya. Karena mereka menganggap mereka keturunan Yakub. Makanya perempuan ini mengeluarkan statement yang esensial. Menyangkut dikatakan ya, perbedaan-perbedaan dalam beribadah. Tapi Yesus gak mau terpengaruh, saudara. Jadi menyembahnya bukan di gunung ini maupun di Yerusalem. Sebab kita akan menyembah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran dalam kehidupan ini. Nah saudara perhatikan baik-baik saudara. Orang Samaria, saya pernah ke Gunung Korazim, itu kayak komplek dipisahkan oleh tembok tapi berkawat begitu saudara. Ya, jadi sini Samaria, sini Yahudi. Dan mereka gak boleh bergaul sampai hari ini. Ya, mereka juga mengklaim. Waktu mereka mengklaim bait Allah itu ada di Gunung Korazim, sama orang Yahudi dihancurin.
Zaman dulu. Makanya menimbulkan kebencian, sakit hati, luka sampai hari ini, saudara. Ya. Saudara, dalam menginjil artinya begini, jangan pernah menghina agama orang lain dan suku orang lain. Setuju, katakan amin. Apalagi kita orang Chinese. Wah, itu ada tradisi masih dipertahankan. Kita mesti minta hikmat Tuhan. Seorang pendoa syafat kami waktu itu saya di Israel, telepon saya nangis-nangis. Pak Min, kapan kembali dari Israel? Kenapa Bu? Saya baru nyampe 3 hari, saya bilang. Ini Pak, saya dapat masalah besar Pak, dituntut sama orang yang saya layani. Kenapa? Patung penyembahan mereka saya hancurkan pakai palu. Lalu gimana ceritanya? Ya, jadi dia dengar ini orang nyembah agama kepercayaan tradisi, saudara. Bilang mau bertobat, percaya kepada Tuhan. Nah ini ibu-ibu pendoa syafatnya ngeroh banget. Semangat. Dia bukan hanya bawa tas dia, tapi bawa palu, saudara. Dia masukin ke tasnya. Ditantang terima Yesus, saudara. Tantang terima Yesus segala macam. Nah orang ini begitu mau ambil minum, dia tanpa seizin yang punya rumah. Itu maaf ya, patung mereka yang besar-besar dia hancurin. Dalam nama Yesus aku hancurkan. Diar. Orangnya keluar ngelihat patungnya dihancurin. Wih, marah besar. Ibu, kenapa hancurkan patung saya? Ini beli di Hong Kong. Harganya jigotiao. Kalau kue tiao murah. 25 juta. Saya gak mau tahu ganti. Ini saya mau kembalikan ke kakak saya. Tapi kan kamu udah percaya pada Tuhan. Ya tapi ini punya kakak saya. Wah, ribut. Sampai ke gereja. Ya. Wah, akhirnya dia mau tuntut gereja segala macam. Saya bilang kamu salah, gak boleh seperti itu. Kalau orang mau ngancurin, jangan kita orang yang bersangkutan karena dia yang punya. Setuju saudara? Jangan kita main hantem-hantem, itu kearifan lokal seseorang. Jangan sembarangan saya bilang. Akhirnya dia berbaik hati, di diskon gocap hun. 50%. Bayar cap GTO Puah, 12.500.000. Tapi buat pendoa syafaat nyesek juga keluar cap GTO Puah. Ini pendeta ngomongnya apaan sih? Ini bahasa Ibrani kuno, kearifan lokal. Nah saudara, ya, saya tadi cerita. Saya 25 Juli kemarin hampir di penjara. Karena saya menginjil satu suku di Pulau Kalimantan. Dan saya dianggap menghina kearifan lokal di sana. Ya. Kasus naik berkas sampai ke Polres. Mereka pengen naik ke provinsi, ke Polda. Saya dilaporkan, saudara. Wah, waktu itu saya menginjil suku Da'a di Sulawesi. Wih, pressure, tekanan. Dan mereka minta Bapak harus datang ke Kalimantan untuk disidang. Teman-teman tim di Jakarta berkata, Pak jangan berangkat, Bapak gak pulang loh. Bahaya Pak buat nyawa Bapak. Saya gak takut mati, saya bilang. Saya akan bertanggung jawab daripada gereja yang saya bangun. Saya bangun hampir 18 gereja di sana, dihancurin. Saya gak mau itu. Udah berjeri lelah sana dan cukup banyak orang bertobat. Saya akan hadapi, saya bilang. Ya. Saudara, saya dengan gentle setelah pelayanan suku Da'a, istirahat dalam kondisi sakit juga. Karena pressure, tekanan bukan karena fisik lemah, saya muntah-muntah segala macam. Harus berangkat dan menempuh perjalanan itu yang gak deket dari kota Pontianak, 18 jam. Ke rumah adat mereka. Pontianak Sintang naik mobil 2 jam, naik kapal sungai 5 sampai 6 jam. Wah itu, saya hadapin. Keluarga berkata, Pi, hati-hati loh, jangan takut. Orang berkata, Pak mereka akan santet Bapak. Gua kagak takut santet. Yang saya takutkan main fisik. Itu yang saya takutin. Kalau santet telung gak akan tembus kita. Kita udah taklukan begitu banyak kepala suku. Orang mau racunin kita sampai hari ini. Kita gak mati bukan karena kita sakti. Karena ada Yesus yang rohnya dahsyat dalam diri kita. Amin saudara. Saya berangkat saudara. Ya, dengan kondisi didampingi beberapa hamba Tuhan. Saya bilang Pak keamanan saya bagaimana? Kita udah siapkan personel TNI, polisi untuk mengawal persidangan ini. Oke. Saya bilang. Baru mau sampai WhatsApp masuk. Pak, semua dukun di hulu udah turun. Mau santet, mau mantra Pak Minarto. Saya bilang saya gak takut. Tapi begitu bilang gak takut, saya telepon mertua saya. Mi, doain Mi ya. Pendeta juga manusia. Saudara. Mertua saya pendoa syafaat. Mam, doain Mam. Saya WhatsApp. Hubungin semua pendoa syafaat. Ini peperangan roh, saya bilang. Wah, semua pada berdoa. Heboh. Sampai ke Bandung, doain Pak Minarto. Wah, WhatsApp sampai ratusan orang. Mereka tahu saya penginjil. Udah saya disidang, kayak pesakitan. Di sidang saya melanggar lah, leluhur mereka lah segala macam. Ya, saya cuma dengerin saudara.
Dan tuntutannya nggak masuk akal. Saya dituntut 350 juta denda adat. Tuhan Yesus, saya bilang duit dari mana ini? Sampai goteo. 350 juta. Ya. Tapi karena saya kooperatif, saya bilang saya membantu masyarakat di tempat ini cukup banyak. Meskipun saya cuma kasih sembako, saya bangun 18 gereja. Berikan cuma-cuma buat masyarakat tempat ini. Saya banyak bawa obat-obatan untuk memberkati. Nggak mungkin saya menghina kearifan lokal. Sebagai hamba Tuhan mungkin salah bicara bisa. Dicari-cari kesalahan, saudara. Karena kita orang karismatik juga susah, saudara. Ya, karena sana yang kuasai denominasi lain. Dan akhirnya puji Tuhan dengan berbagai macam pertimbangan, mereka pada awalnya nggak tahu saya pendeta, akhirnya mereka berkata, Pak kami lihat Bapak orang baik. Mereka intip sosial media saya, banyak bantu gereja. Kemudian Bapak putra kelahiran Kalimantan, Bapak kooperatif tidak melarikan diri. Akhirnya kena denda lumayan. Uang sidang 16,5, dendanya 86 juta. Saya bayar. Saya bilang, tolong gereja kita jangan diganggu. Ini kami bangun sudah setengah mati. Baik Pak Pendeta, silakan teruskan pembangunannya. Nah saudara, sosial media hati-hati loh main. Anak-anak muda, ingatkan anak-anak kita. Sosial media tuh sekarang hati-hati. Jangan sembarang posting. Saya pernah lihat ada orang Batak, keluarganya bertobat, ulosnya dibakar. Itu gak boleh, menghina kearifan lokal. Ya, ada pendeta saudara udah tahu lah, nginjilin supir taksi sampai di penjara. Sekarang melarikan diri ke Amerika. Ya, banyak kita dengar kasus-kasus seperti ini. Saudara, bagaimanapun kearifan lokal kita harus hargai. Amin. Termasuk kita orang-orang Tionghoa ini jangan alergi. Ada keluarga kita meninggal, oh gak boleh datang, nanti transfer spirit segala macam. Enggak, spirit kita lebih kuat, 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya, gak boleh deketin peti mati segala macam. Percayalah, 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh dalam diriku jauh lebih dahsyat dari segala kuasa di bawah kolong langit ini. Nah itu kita harus praktekkan saudara. Jadi tetap kearifan lokal itu kita harus hormati. Jujur kalau bilang mau bakar patung segala macam, saya bakar paling banyak. Segala macam. Tapi ketika orang bertobat, saya minta izin. Saya bukan yang bakar, maaf ya. Kalau Anda sudah terima Yesus, nih benda-benda ini gak boleh di rumah. Tapi kalau Anda masih mau simpan, terserah. Ya, kalau Anda mau musnahkan, bukan Pak Pendeta yang bakar, tapi kalian yang bakar. Akhirnya mereka dengan sukacita bakar. Mereka posting sendiri, ya itu punya mereka, urusan mereka. Kita hamba Tuhan hanya mengarahkan. Jangan datang langsung ambil palu dalam nama Yesus, jeder. Hancur lebur. Babak belur gitu saudara. Ya, saya injili cici saya di Singapura. 1 kijang. 12 dewanya. Ketika saya mau hancurkan, suruh Cihu ya, bantu. Saya jangan sampai bersalah. Dihancurin, mereka hancurin semua. Tapi itu mereka yang hancurkan, jangan kita saudara. Jadi kita mesti minta hikmat Tuhan. Setuju katakan amin. Kemudian yang terakhir, next diklik. Menyatakan Injil dengan jelas. Nah ini ending dari semua penginjilan yang ada. Saudara harus mengerti, goal dari semua penginjilan adalah kabar baik. Ini diperebutkan. Ya, saya sekarang diangkat jadi anak dia. Keren juga, anak angkat kepala suku. Ya tadi dikasih tanah puluhan hektar, kalau ada yang mau gue kasih 1 hektar tempat ini. Tapi lu harus jalan kaki 7 hari. Sekarang 1 kampung itu gak ada orang di luar agama Kristen. Setahun saya bangunin rumah 5-10, karena bangun rumah sana cuma 5 juta. Semua yang tinggal di atas gunung turun. Kepala desanya kemarin kontak kita, Pak jadikan kampung ini kampung Kristen. Siap saya bilang. Ya, kita buka lahan pertanian, saya rencana mau kasih ternak babi. Saya mau kasih ternak ayam. Dan mereka awal kita masuk nggak ngerti yang namanya minum teh, minum kopi, air panas nggak pernah kena. Karena tinggal di atas gunung. Saya turun dari gunung di rumah dia 6 jam jalan. Ini orang jalan 1 jam. Umur 92. Dahsyat nggak? Berarti ada apa itu? Tapi ketika diinjili dalam bahasa sana, mereka bertekuk lutut. Sekarang kalau ketemu kita suka nangis pelukan, bisa sebutkan haleluya. Dan sekarang 1 minggu di kampung ini sudah 2 kali ibadah. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Weh keren, penginjilan begini keren saudara. Tapi mempertaruhkan nyawa saudara. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 14 ayat 6, ini Injil yang harus diberitakan. Akulah jalan kebenaran hidup dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini prinsip seorang Injil, bukan seperti diri saya saja. Ini dilakukan. Saudara sampaikan begini, masuk surga itu cara cuma 2. Yang pertama,
Cara pertama, Anda bekerja untuk mendapatkannya. Jadi kalau sorga itu sempurna, maka hanya orang sempurnalah, orang kudus yang bisa masuk sorga. Kalau Anda mau pakai cara pertama, nggak ada cara lain. Anda nggak boleh berbuat salah, nggak boleh bohong, pikiran kotor, pikiran negatif, pikiran cabul, nggak boleh berdusta, nggak boleh sakit hati, nggak boleh kepahitan. Kalau Anda mau pakai cara pertama, artinya hidup Anda itu nggak boleh miss. Seperti orang yang main basket waktu dia nembak bola, berapa pertandingan pun dia nggak boleh miss. Bola itu harus masuk ke jaringnya, saudara. Ya, dan ini sesuatu yang impossible. Makanya Yesus mengerti manusia itu nggak ada yang sempurna. Makanya semua agama di dunia satu-satunya agama yang Tuhannya mau turun ke dunia menemui ciptaannya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Katakan amin. Dan kekristenan itu bukan agama. Agama manusia berusaha ketemu dengan Tuhannya. Tapi dalam kekristenan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia turun ke dunia mencari kita orang berdosa. Itu pertama. Nah cara kedua saudara. Cara kedua adalah bukan bekerja untuk mendapatkannya. Cara kedua untuk menerimanya dengan cuma-cuma. Melalui apa saudara? Simple. Anda mengakui dosa Anda. Dan Anda berkata membutuhkan Yesus. Ya, karena Yohanes 14 ayat 6 tadi kan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus tidak berkata, aku salah satu jalan. Tapi akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai seorang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, ini keren banget. Keren banget ayat ini. Saya suka banget kalau menginjil di pedalaman. Anda bisa praktekkan gunakan ayat ini. Ya, tidak banyak jalan menuju ke sorga, hanya ada satu jalan. Hanya melalui Yesus Kristus. Anda boleh memiliki segalanya dalam hidup ini. Anda punya toko lebih dari satu. Anda punya perusahaan. Anda tajir melintir, punya deposito sampai puluhan miliar. Tapi kalau engkau tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, engkau orang yang paling merana di muka bumi ini. Tapi meskipun engkau enggak punya segalanya, hidupmu pas-pasan, tapi engkau punya Yesus dalam kehidupan ini, engkau orang yang paling berbahagia di muka bumi ini saudara. Hanya Yesus jalan satu-satunya menuju kepada sorga, menuju kepada keselamatan. Jadi di ending firman Tuhan ini, apapun yang kau alami, jangan pernah meninggalkan Yesus dalam hidup ini. Sekali Yesus tetap Yesus. Terus menginjil, gak usah seperti Pak Minarto. Dimulai dari Yerusalem Anda dah. Mungkin suami Anda belum bertobat. Mama papa Anda, popo, kungkung Anda belum bertobat. Injili mereka. Ya, terus bermisi dalam hidup ini, jangan menjadi orang Kristen yang cuek, yang apatis, tapi aktif untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita bangkit berdiri kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita langsung berdoa, mengingat waktu sudah lewat. Makasih Bapa. Mungkin firman Tuhan tentang mission ini jarang disampaikan. Seringkali kami menganggap tugas menginjil, bermisi, itu tugas pendeta. Bukan tugas kami sebagai jemaat Tuhan biasa. Tapi hari ini kau menyadarkan kehidupan kami bahwa menginjil adalah keharusan bagi hidup kami. Setiap kami harus memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik keadaan kami. Tuhan gak cari orang yang pintar, lulus teologi ya. Tidak saudara, tapi dia cari orang yang punya hati untuk mengasihi Tuhan. Meskipun kau orang yang pas-pasan, pendidikanmu pas-pasan, kalau engkau punya hati melihat orang-orang yang belum diselamatkan, untuk mereka diselamatkan. Setiap ada kesempatan engkau akan memberitakan siapa itu Yesus Kristus Tuhan. Hamba melepaskan roh api penginjilan bagi gerejamu di GKSI di tempat ini. Bethlehem, St. Maurice. Jarang gereja yang mengambil topik ini, tapi hari ini engkau mengambil topik ini dan kau tempatkan hambamu untuk bicara, bukan satu kebetulan. Mulai hari ini seberapapun jemaat Allah yang hadir, mereka punya gairah untuk api misi, untuk menginjil. Kalau mereka tidak sanggup memberitakan firman Tuhan, masuk ke pelosok-pelosok. Apa yang mereka miliki, doa mereka, sedikit berkat mereka, mereka dapat salurkan untuk membantu hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Berkati setiap anak-anakmu di tempat ini, melalui firman hari ini, mereka yang suam-suam kuku mengikut Tuhan kembali dibangkitkan. Mereka akan exciting mengikut Tuhan. Mereka tidak akan cuek lagi. Paling tidak ada doa-doa yang mereka naikkan bagi papa mama mereka, mertua mereka, kakak adik mereka, ipar mereka, teman sepelayanan, teman sekantor mereka. Mereka akan doakan. Dan setelah doa mereka akan sampaikan siapa itu Yesus. Diberkati jemaatmu di GKSI Bethlehem, St. Maurice pada saat ini. Diberkati hidup mereka, rumah tangga yang lemah kau kuatkan, sakit kesembuhkan.
putus pengharapan, Engkau memberikan pengharapan yang baru. Dan semua engkau orang yang berbahagia yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan kau mengambil satu komitmen minimal dengan doamu. Untuk kau berdoa secara konsisten kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Dan setiap orang yang diberkati, biarlah sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, silakan duduk. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pagi ini. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Minarto Jonathan buat firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati keluarga pelayanan lebih lagi. Ya, saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan biarlah ini menjadi rumah bagi Bapak Ibu semua di tempat ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang petugas kolektan untuk ada di posisi masing-masing. Kita akan berdoa. Bapak yang mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa misi yang Tuhan taruh dalam hati kami, biarlah itu berkobar Tuhan. Dan kami mau melakukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan. Menjadi alat pelebaran buat kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan lihat pengumuman bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan lewat rekening persembahan BCA atau QR Code bisa langsung ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan setiap hari Sabtu jam 9 pagi di tempat ini diadakan ibadah doa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum ikut, kami undang Bapak Ibu untuk ikut di dalam doa pagi setiap Sabtu jam 9 di tempat ini. Dan kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani Tuhan, kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk melayani, terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik itu dalam bidang praise and worship, usher, pemerhati, multimedia, fotografi, I.O. dan lain sebagainya. Hubungi kami semua dan juga bisa di sekretariat di depan sebelum Bapak Ibu meninggalkan tempat ini. Dan juga dibuka vokal class bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melatih lebih lagi kemampuan vokal Bapak Ibu untuk melayani Tuhan, bisa mendaftarkan diri di sekretariat di depan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak, dedikasi anak dan juga untuk baptisan, bisa menghubungi tim sekretariat kami di depan untuk mencatatkan nama Bapak Ibu semua. Dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa sekali lagi Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Minarto Jonathan di dalam keluarganya, pelayanannya, bahkan di dalam misinya Tuhan, beserta seluruh tim YKATB ya Tuhan. Memberkati seluruh tim biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala senior kami beserta keluarganya Bapak. Memberkati setiap pelayanannya, setiap usaha pekerjaan, bahkan rumah tangga keluarga. Engkau selalu memberkati anak-anak, menantu-menantu, dan cucu-cucu semua. Engkau yang memberkati ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap gembala satelit yang ada di ke-6 satelit kami Bethlehem Bapa. Kami berdoa buat setiap hamba Tuhan yang ada, memberkati setiap kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat setiap jemaat-Mu, khususnya jemaat GKC Bethlehem St. Moritz ya Tuhan. Memberkati setiap rumah tangga, setiap pribadi,
setiap keluarga Tuhan. Engkau lawat ya Bapa. Kami berdoa Tuhan ada anggur manis dalam rumah tangga kami semua. Setiap keluarga diberkati Tuhan. Bahkan seusaha pekerjaan anak-anakmu, Kau yang angkat. Bahkan mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terus naik dan tidak turun dalam kehidupan mereka ya Bapa. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semua. Berdoa juga buat yang susah hati Engkau hiburkan. Berbeban berat Kau lepaskan beban kami ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan bahwa setiap apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu Yesus tetap menjadi jalan keluar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Jakarta Tuhan. Bapa, kami berdoa buat ada damai sejahtera, ada shalom buat kota kami Jakarta ya Bapa. Kami lepaskan shalom buat kota kami. Kami berdoa buat setiap pemerintahan di kota kami Tuhan, buat gubernur dan juga jajarannya Bapa, memberkati seluruhnya Bapa. Dan kami ingat juga Tuhan, di tahun ini Tuhan dan tahun depan, kami akan mengalami Tuhan yang namanya pemilu ya Tuhan. Bapa, tahun politik ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ada keamanan di Indonesia Bapa. Ada damai sejahtera di Indonesia Tuhan. Di mana suhu politik sedang meningkat saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan shalom buat Indonesia Bapa. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang mengikat segala roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Roh-roh perpecahan, roh-roh pertumpahan darah ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada keamanan, ada kesejahteraan, ada damai sejahtera Tuhan. Bahkan kami, bangsa kami, bisa melewati pemilu dengan baik Tuhan. Ada pemimpin yang Kau pilihkan buat bangsa kami ya Bapa. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada akhirnya, sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat kedua belah tangan kita. Kita arahkan hati kita sepenuhnya kepada Dia. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Berkat yang berlimpah-limpah. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah setiap apa yang kau lakukan. Dan semuanya berkat ini kami terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penembus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.